Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan 3 yang berisi mencari akar-akar persamaan dari kuadrat dengan 3 cara. Nomor 1 dengan cara faktorisasi, nomor 2 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan nomor 3 dengan cara rumus ABC. Soal nomor 1. Tentukan akar-akar dari persamaan berikut dengan faktorisasi. A. X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0. Oh, ini salah ketik nih. Ini harusnya 2. 2 ya soalnya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan, kita diminta untuk mencari dengan cara faktorisasi. Nanti kita cari bilangannya P. Kalau kita kalikan dengan Q, akan sama dengan A kali C. 1 kali min 8, min 8. Kalau dijumlahkan, hasilnya B, 2. Dikalikan negatif 8, dijumlahkan 2. Kita coba 4 dengan 2. 4 dengan 2. Oke. 4 kali 2 sama dengan 8. Tapi yang diminta negatif 8. Maka salah satu angkanya akan bernilai negatif. Yang mana nilai negatifnya? Kita lihat di penjumlahan kedua bilangannya harus sama dengan 2. Nah, 4 ditambahkan dengan 2 hasilnya harus 2. Maka yang negatif adalah yang nilainya lebih kecil. Nah, 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. 4 dikurang negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi X ditambah 4 dan X dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi akar-akarnya min 4 dan 2. Soal B. 3x kuadrat min 11x min 4 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya tidak sama dengan 1. Maka nanti bentuk pemfaktorannya A dikali X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A. Sama dengan 0. Kita cari P dan Q-nya. Dua bilangan yang memenuhinya adalah P dikalikan dengan Q, hasilnya sama dengan AC. AC 3 dan kali dengan min 4, min 12. P kalau kita jumlahkan dengan Q, hasilnya sama dengan B. B adalah min 11. Nah, berapa bilangan yang memenuhi? Jika dikalikan hasilnya negatif 12, jika dijumlahkan hasilnya negatif 11. Kita coba 1 kali 12. 1 kali 12, 12. Yang diminta negatif 12, maka salah satu bilangannya bernilai negatif. Kita lihat lagi, P ditambah Q sama dengan negatif 11. 1 ditambah 12 harus sama dengan negatif 11. Karena hasilnya negatif, maka yang bilangan yang negatif adalah bilangan yang lebih besar. 1 ditambah negatif 12, hasilnya negatif 11. 1 dikali negatif 12, hasilnya negatif 12. Maka nilai P dan Q-nya adalah 1 dan negatif 12. Tinggal kita masukkan lagi ke bentuk pemfaktorannya. A-nya tadi 3, X ditambah 1 per 3 dikali X dikurang 12 per 3 sama dengan 0. Maka X tambah 1 per 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1 per 3. X dikurang 12 bagi 3.
Nah, kita sederhanakan sama dengan 4. X sama dengan 4. Maka akar-akarnya adalah negatif 1/3 dan 4. Soal nomor C. 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, di sini B-nya 0 ya, karena B itu adalah koefisien dari X. Ini soalnya saya tulis lagi, sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena B adalah koefisien dari X. Di sini tidak ada X-nya. Maka B-nya 0. C-nya sama dengan min 25. Ini sama nomor C, nanti bentuk pemfaktorannya akan menjadi A dikalikan dengan X plus P per A dikalikan dengan X ditambah Q per A sama dengan 0. Kita cari nilai P dan Q-nya. P kalau kita kalikan dengan Q hasilnya sama dengan A kali C. A kali C berarti 4 kali negatif 25. Berarti min 100. P ditambah dengan Q hasilnya B sama dengan B. B-nya 0. Nah, kira-kira berapa nilai yang memenuhi? Dikalikan hasilnya negatif 100, dijumlahkan hasilnya 0. Kita buat 10 dan 10. 10 ditambah 10. 10 dikali 10 hasilnya betul 100, tapi yang diminta negatif. Maka salah satunya bernilai negatif. Negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, berarti nilai P dan Q yang memenuhi adalah negatif 10 dan 10. Maka bentuk pemfaktorannya akan menjadi A-nya tadi 4, X, P-nya boleh 10 atau min 10 boleh. Min 10 per 4 dikali X plus 10 per 4 sama dengan 0. X min 10 per 4 sama dengan 0. X sama dengan 10 per 4 atau 5 per 2. Satu lagi, X plus 10 per 4 sama dengan 0. X sama dengan min 10 per 4 atau sama dengan min 5 per 2. Soal poin D. 15x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Nah, ini juga sama, nanti bentuk pemfaktorannya A dikalikan dengan X plus P per A kali X plus Q per A sama dengan 0. Ini karena nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita cari nilai P dan Q-nya. P kalau kita kalikan dengan Q sama dengan 15 dikali min 8, yaitu min 120. P kalau kita tambahkan dengan Q hasilnya sama dengan B. P-nya adalah 2. Berapa kira-kira bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 120 dijumlahkan hasilnya 2? Kita coba 10 dan 12. 10 dan 12. 10 dikalikan dengan 12 hasilnya betul 120, tapi yang diminta negatif. Maka salah satu bilangannya pasti negatif. 10 ditambah 12 hasilnya sama dengan 2. Maka bilangan negatifnya adalah yang lebih kecil. Nah, negatif 10 kali 12 sama dengan negatif 120. Negatif 10 ditambah 12 sama dengan 2. Maka nilai P dan Q yang memenuhi adalah negatif 10 dan 12. Maka bentuk pemfaktorannya akan menjadi 15 dikalikan dengan X plus min 10 per 15 dikalikan X plus 12 per 15 sama dengan 0.
X dikurang 10 per 15 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 10 per 15. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Satu lagi, X ditambah 12 per 15 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 12 per 15. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 5. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah X 2 per 3 dan X yang sama dengan min 4 per 5. Soal E. 10x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Oke, kita cari lagi nilai P dan Q yang memenuhi. P dikalikan dengan Q hasilnya 10 kali min 4, min 40. P kita tambahkan dengan Q, hasilnya B, yaitu 3. Nah, berapa bilangan yang memenuhi jika dikalikan hasilnya 40 dan dijumlahkan hasilnya 3? Kita coba 8 dan 5. 8 dikali 5, 40. Yang diminta negatif 40, berarti salah satu bilangannya bernilai negatif. 8 ditambah 3, 8 ditambah 5 sama dengan 3. Karena hasilnya positif, maka yang bernilai negatif adalah yang lebih kecil. Maka nilai P dan Q yang memenuhi adalah 8 dan negatif 5. Sehingga bentuk pemfaktorannya akan menjadi 10 dikalikan dengan X, jadi ditambah 8 per 10 dikali X min 5 per 10 sama dengan 0. X ditambah 8 per 10 sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan min 8 per 10 atau sama dengan min 4 per 5. Satu lagi, X min 5 per 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 per 10. X sama dengan 1 per 2. Soal nomor 2. Selesaikan persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat. X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita untuk nomor 2 ini kita diminta mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat. Langkah pertama, pindahkan koefisien ke ruas kanan. Lalu jika A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bagi semua dengan A. Tapi karena ini A-nya 1, maka kita sudah tidak perlu lagi membaginya ya. Lalu setelah itu, kita tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien dari X. Ini koefisien dari X-nya adalah 4. Dikuadratkan. Kalau yang kiri ruasnya sudah ditambahkan, maka agar hasilnya tidak berubah, ruas kanan juga harus ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal buat bentuk kuadratnya. X, karena di sini positif jadi plus. Nah, ini yang di dalam kurungnya 1 per 2 kali 4. Itu kan bisa disederhanakan ya. 4 bagi 2 berarti 2. Kuadrat. Sama dengan min 1 plus ini 2 kuadrat. Jadi yang dibuat bentuk kuadrat sempurna, kita tinggal melihat nilai dari X kuadratnya dengan koefisiennya. Nah, ini kalau X plus 2 kuadrat, kalau kita uraikan, maka hasilnya akan sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 per 2 kali 4 dikuadratkan. Nah, setelah ini, kita hilangkan
akarnya. Maaf, kita hilangkan pangkatnya. Cara menghilangkan pangkat adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk akar. Jangan lupa di sini plus minus, karena bilangan kalau dikuadratkan, bilangan positif ataupun negatif kalau dikuadratkan hasilnya akan selalu positif. Nah, di sini akar dari negatif 1 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Berarti negatif 1 ditambah 4 hasilnya 3. Maka X-nya sama dengan min 2 plus minus akar dari 3. Kita akan dapatkan nilai X1-nya min 2 plus akar 3 dan X2-nya min 2 min akar 3. Untuk soal poin B, X kuadrat plus 5X sama dengan 3. Nah, ini 3-nya, konstantanya, sudah ada di ruas kanan. Maka kita tinggal melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan membagi dengan koefisien dari X kuadrat, nilai A-nya. Nah, tapi karena di sini A-nya 1, berarti kita tidak usah membagi lagi. Lanjut lagi ke langkah selanjutnya, yaitu kita tinggal menambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah dari koefisien X. Nah, setengah kali 5, ini koefisien X. Kali 5 dikuadratkan. Kanan kiri ditambah, kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini 5/2 kuadrat. Sama dengan 3 plus ini 5/2 kuadrat. Nah, ini X kuadrat dan angkanya juga konstantanya sudah dalam bentuk kuadrat, 5/2 kuadrat. Setelah itu, kita buat bentuk kuadrat. X plus 5/2 dikuadratkan sama dengan ini 3 plus 25/4. Lalu kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan X plus 5/2 sama dengan plus minus akar dari ini 3-nya kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. 4 ini 12 ditambah 25. Maka kita akan dapatkan X yang sama dengan min 5/2 plus minus, ini X 1,2 ya, akar dari 37/4. Nah, ini 4-nya bisa keluar ya. Jadi X 1,2-nya sama dengan min 5/2 plus minus 1/2 akar 37. Atau kita juga bisa menuliskan min 5 plus minus akar 37/2. Boleh seperti ini juga. Maka kita akan dapatkan S1-nya sama dengan min 5 ditambah akar 37/2. X2-nya sama dengan min 5 min akar 37/2. Soal poin C, 2X kuadrat plus 5X sama dengan 2. Nah, ini juga konstantanya sudah di ruas kanan. Nah, di sini A-nya tidak sama dengan 1. Maka semua koefisien dan konstanta di ruas kiri dan kanan kita bagi dengan koefisien dari A-nya, koefisien dari X kuadratnya atau nilai A-nya. Maka menjadi X kuadrat plus 5/2X sama dengan 1. Lalu setelah itu kita tulis lagi, kita tambahkan setengah dari koefisien X. Koefisien X-nya koefisien yang mana? Yang ini ya, yang sudah dibagi 2 tadi, X-nya sudah menjadi X kuadrat. Jadi
Maaf. 5/2 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah setengah dari 5/2 dikuadratkan. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi, ini 5/4 dikuadratkan sama dengan 1 plus 5/4 kuadrat. Nah, ini setelah itu kita bisa bentuk kuadrat. Nah, X plus 5/4 kuadrat sama dengan 1 plus 25/16 ini ya. Lalu kita hilangkan kuadratnya dengan mengubah ke dalam bentuk akar. X plus 5/4 sama dengan plus minus akar dari 1 plus 25/16. Tadi ini satunya kita ganti deh jadi 16/16 ya, biar mudah. Maka nilai X-nya, 1,2-nya sama dengan min 5/4 plus minus akar dari berapa nih? 30/41/16 ya. Nah, 16 ini bisa keluar. Jadi min 5/4 plus minus 1/4 akar 41. Atau bisa kita sederhanakan lagi, min 5 plus minus akar 41/4. Maka dari sini bisa kita temukan nilai X1-nya adalah min 5 plus akar 41/4 dan X2-nya min 5 min akar 41/4. Soal poin D. 2x kuadrat plus 9x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan dulu konstantanya ke sebelah kanan. Jadi min 8. Lalu setelah itu kita bagi dengan koefisien dari A. Nah, karena X-nya belum X kuadrat tapi masih 2X. Kita bagi semuanya. Maka menjadi X kuadrat per 9/2X sama dengan min 8 bagi 2 min 4. Setelah itu tambahkan kedua ruas dengan setengah kali koefisien dari X dikuadratkan. Nah, sama dengan min 4 plus setengah kali 9/2 dikuadratkan. Nah, lalu ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. X plus ini 9/4 kuadrat sama dengan min 4 plus 9/4 kuadrat. Lalu kita hilangkan kuadratnya sama dengan plus minus akar dari ini min 4 ditambah 81/16. Berapa tuh? Jadi X1,2-nya min 9/2 plus minus akar dari, kita samakan penyebutnya jadi 16. 16 kali min 4 min 64 ditambah 81 sama dengan min 9. Maaf, ini bukan min 9/2 ya. Ini min 9/4. Maaf. Min 9/4 plus minus akar dari 17/4. Maka bisa kita rubah lagi bentuknya menjadi min 9 plus minus akar dari 17/4. Sehingga bisa kita peroleh nilai X1-nya sama dengan min 9 plus akar 17/4
dan X2-nya min 9 min akar 17/4. Soal poin E, 4,6Y kuadrat ditambah 3,5Y dikurang 1,75 sama dengan 0. Nah, ini masih dalam bentuk desimal. Agar lebih mudah, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Nah, 4,6 ini sama dengan pecahan 23/5. Y kuadrat ditambah 3,5 sama dengan 7/2Y dikurang 1,75 sama dengan 7/4 sama dengan 0. Saya akan kalikan dulu dengan 92 Y kuadrat ditambah 7/2 kali 20 70Y min 7/4 kali 20 min 35 sama dengan 0. Karena ini menggunakan kuadrat sempurna, maka kita harus pindahkan konstanta ke ruas sebelah kanan. Lalu bagi dengan koefisien dari Y kuadrat atau A, maka hasilnya akan menjadi Y kuadrat ditambah 70/92Y sama dengan 35 dibagi 92. Lalu kita tambahkan ruas kanan dan kiri dengan setengah dari koefisien Y dikuadratkan. Nah, ini sebelah kiri sudah ditambahkan, maka sebelah kanan juga harus kita tambahkan setengah dari koefisien Y dikuadratkan. Ini kalau kita sederhanakan lagi, Y kuadrat sama dengan 70/92Y ditambah 35/92 ya. Sama dengan 35/92 ditambah 35/92 kuadrat. Nah, lalu kita rubah ke dalam bentuk kuadrat. Y ditambah 35/92 kuadrat sama dengan 35/92 ditambah 1225 per 8464. Nah, kita hilangkan lagi kuadratnya. Y plus 35/92 sama dengan plus minus akar dari 35/92 ditambah 1225 per 8464. Nah, ini sama dengan plus minus akar dari, kita samakan penyebutnya, 8464. 8464 dibagi 92, 92. 92 dikali 35 sama dengan 3220 ditambah 1225, maka hasilnya akan menjadi 4445 dibagi 8464. Maka nilai Y1,2-nya sama dengan min 35/92 plus minus, nah ini 8464 ini kalau kita akarkan hasilnya 92. 4445 per 92. Kalau kita sederhanakan menjadi 35 plus minus akar dari 4445 dibagi 92.
Maka kita akan dapatkan Y1-nya adalah min 35 plus akar dari 4445 per 92. Y2-nya sama dengan min 35 min akar dari 4445 per 92. Soal nomor 3. Selesaikan persamaan berikut dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 11, dan C-nya sama dengan negatif 4. Kita langsung substitusikan ke rumus. Min B berarti min 11, jadi positif 11, plus minus akar dari negatif 11 kuadrat dikurang 4 kali dengan 3 kali dengan C-nya min 4 dibagi 2A. 2A. 2 kali 1 ya. 2 kali 3, maaf. Sama dengan 11 plus minus akar dari 11 kuadrat. 11 kuadrat sama dengan 121. Ini min 4 kali 3 min 12. Min 12 dikali min 4 plus 48 dibagi 6. Sama dengan 11 plus minus 121 ditambah 48 sama dengan akar 169 per 6. Sama dengan 11 plus minus akar dari 166 adalah 13 dibagi 6. Maka X1-nya adalah 11 ditambah 13 per 6 sama dengan 4. Dan X2-nya 11 dikurangin 13 dibagi 6. Min 2 per 6 sama dengan min 1 per 3. Soal nomor B. 4X plus 5 sama dengan 3 per X. Nah, ini ada bentuk pecahan. Untuk menyelesaikannya, maka kita harus kalikan silang ini ya. Ini kan sebenarnya per 1. Kita kalikan silang. X kali 4X plus 5 sama dengan 3 kali 1. X kali 4X, 4X kuadrat. X kali 5 plus 5X sama dengan 3. Nah, kita rubah lagi ke bentuk umum. 4X kuadrat plus 5X, koefisiennya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya min 3. Kita tinggal masukkan ke rumus ABC, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min B, berarti min 5 plus minus akar dari B kuadrat 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali A-nya 4, C-nya min 3 per 2 kali A-nya 4 sama dengan min 5 plus minus akar dari 25 ditambah 4 kali 4 16. 16 kali 3 48 per 8. X 1,2 kita teruskan di sini. Min 5 plus minus akar dari 25 ditambah 48 sama dengan 73 per 8. Maka X1-nya sama dengan
min 5 plus akar 73 per 8, dan X2-nya min 5 plus akar, min akar 73 per 8. Soal poin C. 5,76 X kuadrat ditambah 2,86 X dikurang 1,35 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk desimal. Saya akan rubah dulu ke dalam bentuk pecahan menjadi 576 per 100 X kuadrat ditambah 286 X per 100 dikurang 135 per 100 sama dengan 0. Nah, ini kalau saya mau kalikan 100 semua untuk ruas kanan dan kiri, jadi nanti penyebutnya hilang ya 100-nya. Maka akan menjadi persamaan kuadrat bilangan bulat, yaitu 576 X kuadrat ditambah 286 X dikurang 135 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai A-nya 576, nilai B-nya 286, dan nilai C-nya min 135. Kita langsung masukkan saja ke rumus ABC. Min B min 286 plus minus akar dari 286 kuadrat dikurang 4 kali A 576 kali C min 135 dibagi 2 kali 576 sama dengan min 286 plus minus akar dari 286 kuadrat sama dengan 81796 dikurang 4 kali 576 dikali min 135, hasilnya menjadi plus 31140 per 2 kali 576 sama dengan 1152. Min 286 plus minus akar dari 81796 ditambah 31140 sama dengan 392836 per 1152. Sehingga kita dapatkan X1-nya adalah min 286 plus akar dari 392836 per 1152. Dan X2-nya min 286 min akar dari 392836 per 1152. Soal poin D. X plus 1 per X min 1 sama dengan X min 3. Nah, ini ada bentuk pecahan. Kita kalikan silang. X plus 1 sama dengan X min 1 kalikan dengan X min 3. X plus 1 sama dengan X kali X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 3 plus 3. X plus 1 sama dengan X kuadrat. Min 3X, min X, min 4X. Plus 3. Nah, kita buat ke dalam satu ruas. Ini pindah ke sini. Ini tambahkan ke sini ya. Maka hasilnya akan menjadi X kuadrat min 4X min X plus 3 min 1 sama dengan 0. X kuadrat min 5X plus 3 min 1 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Maka nilai A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 2. Kita sudah tahu nilai ABC, maka kita cari dengan rumus ABC min B plus minus akar dari B kuadrat
min 4AC per 2A. Min B, min 5, 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat 25 min 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. 5 plus minus akar dari 25 dikurang 8 per 2 sama dengan 5 plus minus akar 17 per 2. Maka X1-nya sama dengan 5 plus akar 17 per 2. X2-nya 5 min akar 17 per 2. Soal poin E. 2X plus 1 sama dengan 5 per X min 3. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Kita kalikan silang 2X plus 1. Kita kalikan dengan X min 3 sama dengan 5. 2X kali X, 2X kuadrat. 2 kali min 3, min 6X. 1 kali X plus X. 1 kali min 3, min 3 sama dengan 5. Kita buat satu ruas, 2X kuadrat min 5X. Ini 5-nya pindah ke ruas kiri. Jadi min 8 sama dengan 0. Kita sudah dapatkan nilai A-nya 2, nilai B-nya min 5, dan C-nya min 8. Maka X1,2-nya min B. Min B min 5 berarti 5. Plus minus akar dari B kuadrat 25. Min 4, A-nya 2, C-nya min 8. Per 2 kali 2. Sama dengan 5 plus minus akar dari 25 plus 64 per 4. Sama dengan 5 plus minus akar dari 89 per 4. Maka X1-nya 5 plus akar 89 per 4. X2-nya 5 min akar 89 per 4. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.